Sejarah pemilihan umum di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar nomor 3 setelah Amerika dan India. Demokrasi yang digunakan oleh Indonesia merupakan demokrasi Pancasila. Demokrasi tersebut diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang bergantung terhadap keputusan rakyat, seperti dalam memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan badan lembaga lainnya. Lalu, bagaimana bentuk sistem pemilihan pemerintahan di Indonesia? Indonesia dalam memilih pemerintahannya dengan cara pemilu atau pemilihan umum. Pemilu juga diartikan sebagai praktik demokrasi di Indonesia. Pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 29 September 1955. Pemilu tersebut dilaksanakan untuk memilih calon anggota DPR. Dalam memilih calon anggota DPR, ada sekitar 100 partai yang ikut, yang mana partai tersebut terdiri dari partai yang kecil sampai partai yang besar. Dari hasil pemilu pertama, ada sekitar 4 partai yang memiliki suara terbanyak. Selanjutnya dilakukan pemilu kedua yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1971. Dan pada pemilihan calon anggota konstitusi, ada sekitar 82 partai yang ikut serta. Dalam pendaftaran pemilihan, tidak kurang dari 60 orang mendaftarkan namanya, diperkirakan kurang lebih 78 juta orang. Karena terlalu banyak partai yang ikut serta dalam pemilihan pemerintahan, dilakukan pembatasan partai dalam pemilu dan akan dilanjutkan pada masa Orde Baru. Pemilu pada masa Orde Baru dan pasca reformasi. Pemilu pada Orde Baru dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama 32 tahun masa jabatan Presiden Soeharto, telah terjadi 6 kali pemilu. Dalam pemilu tersebut dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Pada era ini, Presiden dipilih oleh MPR. Pemilu pada Orde Baru dilakukan kesederhanaan partai politik. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Karena persederhanaan partai dalam pemilu, maka pemerintah menentukan bahwa ada 2 partai yang ikut, yaitu Partai PPP mewakili religius, Partai PDI sebagai perwakilan dari kelompok Nasional Demokrat, dan Partai Golkar tidak ikut namun sebagai organisasi peserta pemilu. Namun, dalam pemilu 1977 hingga 1997, Partai Golkar selalu menang, dan Partai PPP dan Partai PDI selalu berada di posisi kedua dan posisi ketiga. Pemilu pada era pasca reformasi. Pemilu pada tahun 1999 digelar setelah Presiden Soeharto mengatakan berhenti pada jabatan pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah berhenti masa jabatan Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pemilu pada tahun 1997 seharusnya dilakukan pada tahun 2002. Namun karena desakan partai politik, akhirnya dimajukan pada tahun 1999. Pemilu pada pasca reformasi terjadi sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu pada tahun 1999 merupakan momentum baru keterbukaan masyarakat dalam mengutarakan aspirasi politik setelah 32 tahun dikekang pada rezim Orde Baru. Pada pemilu tahun 1999, bermunculan politik baru dan berbagai kelompok
hingga mencapai 48 parpol. Selanjutnya, pada tahun 2004, pemilu diadakan dalam memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Dan pada tahun 2009, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Lalu untuk kepala daerah dan wakil daerah tidak diangkat lagi, namun dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu kepala daerah dan wakil daerah. Pada tahun 2014 dilaksanakan pemilu sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 9 April 2014 digunakan untuk memilih anggota legislatif dan 9 Juli 2014 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan di tanggal 17 April 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena pada pemilu tahun 2019 masyarakat Indonesia langsung mengisi 5 surat suara, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten atau Kota secara serentak. Perbedaan pemilihan calon anggota pemilu Orde Baru dengan pasca reformasi. Yang pertama, pada tahun 1977, calon urut pertama dalam pendaftaran calon legislatif otomatis terpilih apabila calon mendapatkan kursi. Sedangkan pada tahun 1999, dalam memilih calon anggota berdasarkan pada perolehan suara terbanyak dari daerah di mana dicalonkan.